Chernobyl 1986 tragedi nuklir terburuk dalam sejarah. Tanggal 26 April tahun 1986, pukul 1.23 dini hari, dunia berubah selamanya. Di sebuah sudut terpencil dari Uni Soviet, tepatnya di kota kecil Pripyat, Ukraina, terjadi ledakan nuklir yang bukan hanya merobek langit malam, tapi juga meninggalkan luka mendalam dalam sejarah umat manusia. Ledakan di reaktor 4 Chernobyl bukan sekadar kecelakaan industri biasa. Ia menjadi simbol kehancuran teknologi, kelalaian manusia, dan kebohongan sistematis. Sebuah bencana yang menewaskan ribuan, membuat puluhan ribu sakit, dan hingga kini, meninggalkan bayang-bayang radioaktif yang membunuh dalam diam. Namun, di balik kejadian ini, ada kisah heroik yang jarang dikisahkan, ada fakta-fakta yang tak pernah masuk dalam serial TV, dan ada kebohongan besar yang coba ditutupi pemerintah Soviet. Inilah kisah tentang tragedi Chernobyl 1986, tragedi nuklir terburuk dalam sejarah dunia. Pada 1970, kota Pripyat dibangun untuk menampung para pekerja dari pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Sebuah kota modern, dengan fasilitas lengkap, rumah sakit, sekolah, taman hiburan, pusat perbelanjaan, bahkan kolam renang umum. Chernobyl adalah kebanggaan Soviet. Mereka berambisi memperlihatkan kekuatan teknologi nuklir mereka ke dunia. Namun, di balik gemerlapnya Pripyat, terdapat satu fakta mengerikan. Reaktor yang digunakan, RBMK-1000, memiliki cacat desain fatal, sesuatu yang tidak pernah diungkap ke publik. Pada malam itu, tim operator di reaktor 4 melakukan uji coba keselamatan. Ironisnya, percobaan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan reaktor jika listrik padam. Namun, eksperimen ini berjalan sangat buruk. Serangkaian kesalahan manusia, komunikasi yang buruk, dan desain reaktor yang cacat, menyebabkan lonjakan energi tak terkendali. Dalam hitungan detik, dua ledakan dahsyat terjadi. Atap reaktor terlempar ke langit, melepaskan radiasi mematikan ke atmosfer. Sebuah api berwarna biru menyala dari dalam reaktor, tanda radiasi ionisasi yang luar biasa kuat. Operator pertama yang terkena dampak, Alexander Akimov dan timnya, tidak tahu bahwa mereka menghadapi radiasi mematikan. Mereka berusaha mati-matian memompa air pendingin ke dalam reaktor yang hancur, tidak menyadari bahwa tubuh mereka mulai meleleh dari dalam. Petugas pemadam kebakaran dari Pripyat segera dikerahkan. Tanpa pakaian pelindung, mereka berlari ke dalam zona kematian. Dalam beberapa jam, kulit mereka melepuh, organ-organ mereka mulai rusak. Satu persatu, mereka ambruk, namun tetap berjuang, demi mencegah api menyebar ke reaktor lain. Mereka adalah pahlawan tanpa medali. Pahlawan yang mati dalam derita tak terbayangkan. Dalam jam-jam pertama setelah ledakan, pemerintah Soviet menyangkal adanya krisis. Bahkan ketika langit Pripyat berubah warna menjadi merah, ketika burung-burung jatuh mati dari udara, ketika anak-anak mulai muntah darah, pihak berwenang tetap berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Evakuasi baru dilakukan 36 jam setelah ledakan. Saat itu, sudah terlambat. Seluruh kota telah terkontaminasi. Penduduk Pripyat hanya diizinkan membawa satu tas kecil. Mereka meninggalkan rumah, hewan peliharaan, dan hidup mereka, untuk tidak pernah kembali. Radiasi dari Chernobyl setara dengan 400 bom Hiroshima. Dampaknya tidak langsung membunuh semua orang. Sebagian besar, menderita penyakit radiasi akut. Gejalanya mengerikan, kulit melepuh dan mengelupas. Pendarahan internal masif. Sistem imun hancur total. Rambut rontok dalam hitungan jam. Rasa sakit luar biasa sebelum akhirnya organ-organ tubuh berhenti berfungsi. Puluhan ribu orang, termasuk petugas penyelamat dan warga, menderita kanker, leukemia, dan cacat lahir. Untuk mengatasi krisis, Soviet mengerahkan 600.000 orang, dikenal sebagai likuidator, untuk membersihkan area. Tugas mereka, menggali terowongan di bawah reaktor, membersihkan puing-puing radioaktif di atap reaktor dengan sekop tangan, mengubur seluruh kota Pripyat. Sebagian dari mereka hanya diberi pelindung seadanya, topi baja, jas hujan plastik. Banyak yang tidak bertahan 1 tahun. Yang bertahan hidup pun, menghadapi kanker, cacat fisik, dan trauma mental seumur hidup. Hari ini, Pripyat dan sekeliling Chernobyl menjadi zona eksklusi. Area seluas 2.600 km persegi diisolasi dari dunia luar.
Di sana, gedung sekolah penuh mainan berserakan. Rumah sakit yang dipenuhi alat medis bekas kontaminasi. Biang lala taman hiburan yang tak pernah sempat digunakan. Chernobyl menjadi simbol kehancuran, mengingatkan dunia akan bahaya teknologi tanpa tanggung jawab. Selama bertahun-tahun, banyak fakta tentang Chernobyl disembunyikan. Soviet mengklaim korban tewas hanya 31 orang. Padahal, data independen memperkirakan hingga 200.000 kematian akibat radiasi. Peringatan dini sebenarnya sudah diberikan oleh teknisi, tapi diabaikan demi prestise politik. Banyak relawan dipaksa membersihkan area tanpa diberi informasi tentang bahaya sebenarnya. Kebohongan ini baru terbongkar setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Pada 2019, HBO merilis serial Chernobyl yang memperkenalkan tragedi ini ke generasi baru. Namun, banyak fakta lebih mengerikan yang tidak ditampilkan di layar. Eksperimen medis kejam terhadap korban radiasi, penghilangan bukti oleh pihak berwenang, penganiayaan terhadap dokter dan ilmuwan yang membocorkan kebenaran. Chernobyl yang asli jauh lebih brutal, lebih kelam, dan lebih memilukan. Chernobyl adalah peringatan keras tentang bahaya kesombongan manusia, konsekuensi dari menutupi kebenaran, kerusakan tak terbayangkan yang terjadi saat teknologi salah kelola. Ini bukan hanya tragedi nuklir, ini tragedi kemanusiaan. Hari ini, hampir 40 tahun berlalu, namun Chernobyl tetap hidup. Radiasi masih mengendap di tanah. Generasi baru lahir dengan warisan mutasi genetik. Chernobyl adalah bukti nyata. Satu malam kesalahan bisa merusak ribuan tahun kehidupan. Dan kita semua, dimanapun berada, harus belajar dari tragedi ini, agar tidak ada lagi kota seperti Pripyat, agar tidak ada lagi malam seperti tanggal 26 April tahun 1986, agar tidak ada lagi dunia yang membayar harga untuk keserakahan dan kebohongan. Chernobyl mengajarkan kita bahwa teknologi paling canggih pun bisa jadi bencana jika dikelola oleh keserakahan dan kebohongan. Tapi dari puing-puingnya, kita belajar tentang keberanian, sains, dan harapan. Inilah Chernobyl, tragedi yang tak boleh dilupakan. Jika kisah ini membuatmu berpikir, marilah kita sebarkan pelajaran ini ke lebih banyak orang. Jangan biarkan tragedi seperti Chernobyl terkubur dalam diam. Klik tombol like untuk mendukung cerita-cerita bersejarah seperti ini. Subscribe ke Kibe Media untuk lebih banyak kisah kelam yang dunia coba lupakan. Bagikan video ini ke teman-temanmu, biarkan kebenaran ini hidup selamanya. Kibe Media, karena beberapa cerita terlalu penting untuk dibungkam.